Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Jan Fadilah, absen 13 dan dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givo Muskastiawan, saya absen 14. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lebih jelasnya, saya akan menjelaskan peran lembaga penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Indrawan, absen 19 dari kelas 12 IPS 3. Saya dari kelompok yang akan membahas mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia serta tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Paramadewi dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 21. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violina Anastasia Sarono Putri absen 33 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas peran advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Berbagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat. Lembaga-lembaga ini adalah pelaksana perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa lembaga penegak hukum dan masing-masing perannya. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan Polri. Dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum. Dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, Polri boleh melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang kedelapan, mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesembilan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang kesepuluh, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindakan pidana. Yang ke-11, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Yang ke-12 dan terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat A. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, B. Selaras dengan kewajiban hukum
yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. C. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. D. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan E. Menghormati hak asasi manusia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan berarti tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang memang bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan minimal terdapat 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan, pertama, supremasi hukum, yang kedua, perlindungan kepentingan umum, yang ketiga, penegakan hak asasi manusia, dan yang keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau disingkat KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bidang pidana. Dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Bidang yang kedua, yaitu bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan melalui kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang yang ketiga, yaitu bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 1. Badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 2. Peradilan agama. 3. Peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dan 4. Sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat
peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa: yang pertama, memberikan konsultasi hukum; yang kedua, bantuan hukum; yang ketiga, menjalankan kuasa; yang keempat, mewakili; yang kelima, membela; yang keenam, mendampingi; yang ketujuh, melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memperdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Persyaratan menjadi advokat. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, warga NKRI. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang keempat, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang kelima, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang keenam, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kedelapan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Tugas advokat. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya lainnya. Hak dan kewajiban advokat. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang sebagai berikut. Hak advokat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang, adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang kepada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang ketiga, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya, terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Yang kelima, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Kewajiban advokat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui oleh atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk menyokong tugasnya, KPK memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Asas-asas Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. 2. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.